Mengasuh Pak Tarno itu dalam hukum Islam itu seperti apa Pak Ustadz? Mengasuh orang tua. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Mengasuh orang tua kandung anak-anak yang berat untuk mengasuh daripada orang tua kandungnya sudah rentah, yang sudah lansia. Kemudian ayat tersebut memiliki beberapa istri katakanlah. Lalu sang istri ini ingin mengambil alih untuk merawat daripada suaminya meskipun belum dapat anak katakanlah. Di Islam itu sudah diatur. Siapa yang berhak adalah Pak Tarno sendiri, di mana dia ada ketenangan dirinya, siapa yang berhak untuk merawat? Yang pasti anak-anaknya. Karena dalam Al-Quran adalah wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan apapun, dan berbuat baiklah kepada orang tua. Artinya surat Luqman Al-Hakim menjelaskan di sini kewajiban seorang anak adalah merawat ketika orang tua kandung sudah rentak, sudah lansia, sudah memang tidak berbuat apa-apa, maka kewajiban anak ini harus hendaknya merawat dia sampai benar-benar dalam perawatannya dia semakin membaik, semakin sehat. Atau mungkin kematian yang merebut nyawa daripada orang tuanya berada di anak-anaknya. Ini pahala yang sangat besar. Artinya pahala jaring paling besar itu adalah merawat daripada orang tua kandungnya. Jangan, mohon maaf lahir batin, ketika ada istri katakanlah, dia punya istri 2, 3, 4 dan sebagainya, lalu di antara istri ada lagi yang mengasuh anaknya, tinggal bagaimana dibagi saja. Besok dijatah, besok di sana, besok di situ. Tapi tidak ada hak bagi seorang istri yang sudah bercerai, kemudian rasa cintanya tumbuh kembali, atau katakan belum ada talak, belum katakan bercerai, ingin merawat daripada suami yang tua, renta, sudah lansia, yang memang kondisi dalam keadaan sakit, boleh saja sah hukumnya. Kalau dia mampu merawatnya, memberikan yang terbaik, asupan gizinya, kemudian merawatnya, menyembuhkannya dan sebagainya, silakan, boleh saja. Tapi yang perlu diketahui, diatur dalam hukum Islam, yang kewajiban untuk merawat daripada orang tuanya, orang tua kandungnya adalah anak-anaknya. Tapi kan masing-masing pengen nyari pahala gitu. Nah inilah birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua adalah kewajiban seorang anak. Pengen cari pahala yang banyak. Inilah anak yang soleh dan soleh ini ketika orang tuanya sekarat dalam kondisi sakit, mereka mengerti dan paham. Mereka berebut nih anak yang soleh karena mempunyai akhlak yang baik. Inilah menjadi mereka. Di saat sakit kondisi seperti itulah anak punya peran di situ, saling untuk merebut pahala, karomah, keberkahan yang ada di orang tua. Jangan perlu orang tua disia-siakan. Apalagi ada keributan besar, pengen diasuh yang sono ribut, pengen diasuh yang sini ribut lagi, nggak boleh seperti itu. Biarlah ketenangan ada di bapak itu, kemana dia tenangnya. Dia hanya memilih, anak yang paling tua nih, yang dia tenang, akhlaknya bagus, sifatnya bagus. Orang tua lagi-lagi yang memang yang mana yang harus dipilih, yang diprioritaskan dirinya dirawat. Ketika mengasuh dengan ada maksud tuntut tersebut seperti apa Pak Ustadz? Ya lagi-lagi memanfaatkan orang tuanya mempunyai donasi daripada orang-orang yang memperhatikannya, arti partisipasi, ada niat yang nggak baik katakanlah, atau niat pengen terkenal, pengen ya nggak bisa dipungkiri lah. Artinya dimanfaatkan momen itu. Ini kesalahan besar. Kemana-mana gitu. Ketika ini terjadi, orang tuanya heboh, dikenal kembali masyarakat, kemudian ekonominya pun banyak yang donasi pada dirinya, tiba-tiba anaknya satu persatu bangkit ingin merawatnya. Nah ini jangan sampai seperti inilah gitu. Artinya orang tua itu uang nggak ada uang, ketika kondisi sakit kewajiban seorang anak yang merawat, nggak boleh sia-siakan. Orang tuanya legend kan, udah ramai baru berebut. Nah ini kesalahan, kekeliruan yang sangat besar kepada anak. Ya jangan seperti itu. Ya, tapi masih punya harapan besar apa Pak Ustadz
terkait merebutkan pengasuhan dari istri yang sah dan juga anak pertama. Ya artinya harapan-harapan itu harus ada, karena harapan itu adalah di anak-anaknya, bukan di siapapun, di anak-anaknya. Kalau orang tuanya atau ibu kandungnya udah meninggal nih, ya, harapan orang tuanya, ya kewajiban anak, harapan orang tua, harapannya anak-anak, harapannya adalah orang tua. Yang berat untuk mengasuh, untuk merawat adalah anak kandungnya. Kalau istrinya saya silakan, karena itu dia masih cinta, sayang, tulus, ikhlas. Dari masih nol dengan dia, ya ada hak untuk merawat. Ya memang udah, kalau selama dia masih sayang, kalau tidak sah ada perceraian, nggak ada hak.